أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimatin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassala bi bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badr Ilahi salimil ummah minal afaqi wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afaqi wan nikmah wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Saya hormati para ibu, para ustazah, ibu ketua pengajian dan seluruh jamaah majelis taklim al-rahmah, khusus dari ibu derajat, ibu Suprihatin dan bapak Pak siapa? Pak Lima. Mudah-mudahan satu warga diberi kesehatan yang baik. Amin. Amin ya robbal alamin. Khusus untuk anak tercintanya ya, apa cucu nih? Indah Lia Kurnia Sari yang saat ini sedang hamil 7 bulan. Mudah-mudahan Allah jadikan hamilnya ini menjadi penuh barokah. Ibu dan bayinya sehat hingga sampai nanti melahirkan anaknya dijadikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya robbal alamin. Pertama dan utama, mari senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang selalu senantiasa kita panjatkan, Allah ridho, dan mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat untuk kita semua. Yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Yang saat ini sedang banyak urusan, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Yang saat ini banyak hutang, mudah-mudahan Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi pesan Bu, kalau udah hutang lunas jangan minjem riba lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sudah terlanjur istighfar, bayar hutangnya. Nggak cukup istighfar tapi bayar hutang. Wajib ya Bu ya. Selawat salam semoga limpah curahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbabul wasilah kita selalu berselawat menjalankan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki di penghujung bulan Dzulhijjah. Nanti ba'da maghrib kita telah masuk tahun baru Islam, atau sering kita dengar 1 Muharram. Inilah kalau ibu-ibu mau merayakan, rayakan dengan rayakan masing-masing. Ibu mampunya apa? Beli ikan asin, makan ikan asin. Beli ikan patin, makan ikan patin. Kirim doa, makan bareng-bareng, rame-rame. Mau pawai obor nggak apa-apa. Kalau kami di pondok pesantren pawai obor ntar malamnya. Siar nggak apa-apa. Yang penting tidak melanggar syariat.
Kita bersyukur karena bentar lagi kita akan memasuki tahun 1445 kalau nggak salah, benar ya? Mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita di tahun-tahun yang lalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa sih yang harus kita lakukan di bulan Muharram? Bulan Muharram ini salah satu bulan hijrah atau kita berpindah. Pindah hijrah itu ada dua makna. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu hijrah. Ibu-ibu dari rumah ke tempat ini hijrah, tapi akan balik lagi. Dan hijrah yang sesungguhnya secara hakikat ialah dari yang tak baik menuju lebih baik. Dari niat yang dahulu belum terrealisasi, mudah-mudahan di tahun baru ini kebaikan sedikit demi sedikit dapat terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen beli rumah, belum sempat tahun ini, mudah-mudahan kebeli rumah dengan uang yang halal lagi barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya jelaskan dulu, Muharram ialah bulan penuh hijrah dari yang kurang baik menuju yang baik, yang artinya perilaku kita di tahun-tahun yang sebelumnya pelan-pelan kita perbaiki di tahun ini. Karena pada hakikatnya manusia ialah hanya menunggu waktu datangnya ajal tiba. Manusia hanya antara azan dan iqamah saja. Manusia ini tempatnya untuk ditinggalkan, bukan untuk ditempati. Kita hanya numpang, bukan memiliki. Kita sesaat, bukan selama-lamanya. Nanti setelah kematian, itulah hidup yang sesungguhnya. Tak ada yang akan balik lagi ke dunia kecuali atas izin Allah. Soalnya ada, Bu, yang balik lagi di dunia habis mati bangun lagi, sudah dikubur, bangun lagi, ya atas izin Allah hidup, menceritakan tentang perkara alam kubur. Itu dikatakan mati suri. Terkadang ketika kita mendengar itu, kok nggak tobat-tobat, mau nunggu apa lagi? Tapi itu pilihan Allah. Kalau kita na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, begitu banyak dosa yang kita lakukan, tapi jangan khawatir, Allah bukan Tuhan pendendam. Allah Maha mengampuni atas segala dosa yang kita lakukan. Intinya di tahun baru Hijriah ini atau tahun baru Muharram ini, kita niatkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang pertama di bulan Muharram ialah sayyidul istighfar. Perbanyaklah baca istighfar. Sebaik-baiknya istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Terus binikmatika alayya illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, ibu-ibu hafal semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sayyidul istighfar. Dan ada ceritanya, Bu. Di bulan Muharram ini, bulannya hijrah, ada cerita Nabi Adam alaihissalam yang masyhur. Nabi Adam alaihissalam ialah nenek kakek moyang kita, Bu. Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ujian dari Allah, kita jangan berpikir, emang di surga masih ada ujian, Ustaz? Nanti kita berpikir seperti itu. Ini tamsil cerita untuk anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam, yaitu umat yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan engkau Adam nikmati semua yang ada di surga, tetapi ingat jangan engkau dekati atau makan buah kuldi. Singkat cerita, atas izin Allah, skenario Allah, ma asaba bi musibatin illa bi iznillah, semuanya atas izin dan kehendak Allah. Nabi Adam beserta istrinya Hawa memakan buah kuldi. Diusirlah, dikeluarlah dari surga. Sujud wa fi riwayati selama 40 tahun mengucapkan istighfarnya apa Nabi Adam, Bu? Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka amalan yang paling baik ialah istighfar. Terserah ibu mau Rabbana zalamna boleh, mau Sayyidul Istighfar boleh, paling sedikit astagfirullahaladzim. Jadi amal istighfar bukan istighfar bukan ya bu, tapi baca kalimat astagfirullahaladzim. Cerita yang kedua di bulan Muharram juga bu terjadinya, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Fir'aun alaihissalam dimimpikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan nanti ada yang menghancurkan kerajaan Fir'aun, yaitu bayi dari Bani Israel. Maka pada waktu itu Fir'aun laknatullah alaih memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh seorang bayi yang lahir pada malam itu. Dicari semua bayi maka dibunuh. Atas izin dan kehendak Allah lahirlah Musa. Maka daripada itu untuk menghindari dari kekejaman Raja Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan di sungai Nil. Singkat cerita terus berusia gede dan dirawat oleh istrinya Fir'aun. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Fir'aun laknatullah alaih ditenggelamkan di Laut Merah tepat tanggal 10 di bulan Muharram. Cerita yang ketiga yaitu ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam tepat di bulan Muharram juga. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan Tuhan-Tuhannya Raja Namrud. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam disidang, siapa yang menghancurkan berhala-berhalaku? Ketika Nabi Ibrahim ditanya, aku tidak tahu. Mungkin Tuhan yang besar ini yang menghancurkan. Ada patung besar yang tidak hancur, dipegangin kapak sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanya saja wahai raja kepada berhala ini. Akhirnya raja merasa tersinggung. Bagaimana mungkin aku bertanya kepada patung yang tak bisa menjawab? Cerdas jawaban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun memberikan jawaban. Begitu pula dengan para kaum kalian wahai raja. Kok Tuhan yang tak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun dibakar oleh Raja Namrud karena melawan Raja Namrud. Tapi atas izin dan kehendak Allah, satu helai rambut pun tidak terbakar, bahkan api pun berubah menjadi dingin dengan izin Allah, tepat di tanggal 10 Muharram. Yang keempat, ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Ini sangat penting untuk kita semua. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang mempunyai usia yang sungguh sangat panjang, 950 tahun usianya. Kurang lebih berdakwanya sungguh sangat luar biasa. Tapi kaum yang beriman cuma 80 orang. Kalau kita bayangin itu berarti kalau usia segitu 10 tahun dapatnya cuma 1 ya Bu. Maka daripada itu atas izin Allah diselamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang, dan atas izin Allah itu pun terjadi tanggal 10 Muharram. Jadi yang harus kita lakukan, pertama di bulan Muharram taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Yang kedua yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini ialah perbanyak puasa Bu. Boleh dari tanggal 1 ataupun tanggal 9 dan 10 Muharramnya. Terserah ibu mana yang enak saja. Kalau masih punya hutang kodok, niatkan bayar kodok. Selalu saya ulang biar tak salah nih niat. Yang tak boleh niatnya digabungkan, niat kodok, niat Muharram tak boleh. Jadi niatnya kodok saja, automatically kita mendapatkan pahala sunnah puasa Muharram. Yang ketiga, amalan yang terbaik di bulan Muharram ialah perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang kelak nanti pertama kali akan memimpin umatnya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak mungkin kita masuk surga tanpa syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semampunya ibu-ibu semua
berapa kali mau sholawat. Karena kemampuan itu tidak bisa diukur dengan orang lain, yang tahu hanyalah diri kita. Yang keempat, amalan yang terpenting di bulan Muharram ialah, kalau kita sering dengar Muharram ini lebarannya anak-anak yatim. Baik ibu-ibu pengajian, pondok pesantren, majelis taklim, organisasi selalu berebut pahala untuk menyantuni anak-anak yatim du'afa, untuk berfastabiqul khairat. Ana wa kafilul fil yatim jannati hakaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak nanti aku akan berdampingan dengan orang-orang yang peduli dengan anak-anak yatim, peduli dengan pendidikannya, peduli dengan kehidupannya. Tapi ingat, anak yatim tak makan setiap setahun sekali, Bu. Anak yatim butuh makannya setiap hari. Maka daripada itu, berlomba-lombalah dalam kebaikan di bulan Muharram ini, karena masih bulan haramnya Allah. Arba'atul hurum, termasuk bulan haramku kata Allah, termasuk bulan suciku, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi yang beramal di bulan Muharram ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu banyak sedekah sesuai dengan kemampuan ibu-ibu semua. Jangan sampai ketika ruh berpisah dari jasad kita baru menyesal, ya Rob, ya akhirtani ila ajalin qarib. Bolehkah ya Allah tunda kematianku 1 detik saja ya. Andaikan mayat itu di hadapan kita saat ini, mungkin dia akan memberikan bukan setengah harta lagi, mungkin seluruhnya. Untuk apa? Fa'as sadaqah, untuk bersedekah. Apa sedekah yang terbaik? Sedekah yang kita miliki dan kita memberikannya secara ikhlas, bukan nominalnya, tapi yang kita berikan secara ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah terang-terangan bagus, sedekah sembunyi-sembunyi bagus. Yang tak bagus secara terang dan sembunyi tidak sedekah tapi selalu mengumpat. Tergantung dengan amal kita. Innama a'maluhum binniyat. Ibu ngundang yatim ke rumah, boleh siar Bu, diposting. Harus. Kejahatan sekarang sudah banyak secara terang-terangan. Untuk meminimalisir, maka kebaikan pun harus secara terang-terangan niatkan untuk mendapatkan ridho. Kalau ibu posting penghasilan biasa saja kok mau sedekah sih, aku yang punya gaji besar kok nggak sedekah, gengsi lah. Sedekah juga wasilah ibu mendapatkan pahala jariahnya. Jadi jangan takut bisikan setan Bu, wis sedekah segitu aja di posting, jangan takut. Pengajian kau di posting, jangan takut. Kemaksiatan sudah di posting sekarang. Yang penting tergantung dengan niat kita. Jadi keempat, amalan di bulan Muharram ini mudah-mudahan kita bisa mampu mengamalkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan nyawang sinawang orang lain, tapi ukur diri kita saja Bu. Kita mampunya berapa, maka keluarkan. Jangan melihat kemampuan orang lain yang nantinya akan tidak ikhlas. Jadi jadikan Muharram ini pertama menuju yang kurang baik, menuju yang baik. Yang kedua di bulan Muharram ini, ya tadi kan pertama tobat, kedua tadi apa Bu? Ingat nggak yang kedua apa? Perbanyak puasa, apapun puasa, bil khusus bayar utang qada. Ketiga apa tadi? Perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat, perbanyak sedekah. Bil khusus di bulan Muharram ini afdolnya sedekah kepada anak-anak yatim, karena hakikatnya bulan Muharram ini lebarannya anak-anak yatim dan du'afa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Itu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada ibu-ibu semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kita diskusi tanya jawab. Sengaja saya sedikitkan, tapi saya perbanyak waktu untuk bertanya. Fadhil kepada ibu-ibu semua. Tanya Ustaz.
Siap Bunda. Tuh, mic-nya yuk kita. Saya dua tuh, nah alhamdulillah. Iya, ada. Masuk YouTube soalnya. Izin Ustaz, saya mau nanya, kalau kita bersedekah kepada anak yatim itu kadang-kadang suka mengusap kepala itu kan, itu benar apa nggak sih, apa hukumnya atau ada doanya? Terima kasih. Baik. Kias dari mengusap kepala ialah menyantuni, Bu. Kalau anak yatimnya belum balik, maka diusap. Yang dikatakan yatim itu belum balik atau dia belum terkena wajib ibadah atau belum terkena dosa. Kalau perempuan rata-rata berapa tahun? 12 tahun 9 sampai 12 tahun. Kalau laki-laki rata-rata 15 tahun. Tetapi dalam hukum kompilasi Islam yang dikatakan yatim itu yang masih berpendidikan. Kami di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri dan yayasan kami memberikan santunan kepada anak yatim hingga kuliah sampai S1. Jadi tak perlu diusap lagi ketika dia sudah balik. Tapi anak-anak yang masih 9 tahun, 10 tahun sampai 2 tahun maka diusap, Bu. Baca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita kan salawat dan santunan. Itu syiar syariatnya. Tapi kalau yang sudah balik tak perlu kita bersalaman. Apalagi kalau dia bukan mahram kita. Misalnya punya nyantunin anak-anak yatim yang usianya mohon maaf sudah 17 tahun ke atas. Dia sudah balik. Maka kita bersentuhan maka akan membatalkan wudhu kita. Nah, jadi yang usap kepala itu kalau maksud diusap, maksudnya nyantunin. Udah diusap juga tak apa-apa. Agar kita jadi ingat, yang butuh yatim itu bukan anak yatim, Bu, tapi kita yang butuh doa daripada anak yatim. Ada 10 doa yang mustajab. Yang pertama doa malaikat, yang tak mungkin kita meminta doa kepada malaikat karena makam kita, maka kita ada wasilah. Yang kedua doa para nabi dan rasul. Kita tak mungkin meminta doa kepada Nabi dan Rasul. Paling kita ziarah kepada makam baginda dan para nabi serta syuhada. Maka kita silsilah wasilah. Yang ketiga doa ibu dan ayah, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Memang bisa Ustaz doa yang telah meninggal bagaimana? Sambung tali silaturahmi, kita berwasilah. Orang yang mati, Bu, orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jasadnya saja mati tapi ruhnya tidak mati, Allah selamatkan. Apakah bisa mendoakan kita? Ketika kita menyambung tali silaturahmi, ketika kita mendoakannya, ketika kita bersedekah atas namanya, orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleh. Yang keempat, habis orang tua anak yatim. Jadi kita kalau mau sedekah urutannya harus tahu orang tua. Jadi doa para ustadz, para kiai ini ada urutan-urutannya, Bu. Tapi doa yang paling mustajab ialah doa orang tua, doa anak-anak yatim. Lihat para pejabat kalau lagi musim kampanye nanti, banyak datang ke panti-panti asuhan, banyak datang ke majelis, cari anak yatim untuk doa, mustajabun. Dicari yang belum balik. Aminnya walaupun lagi bencana menggetarkan iman. Jelas araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, dan seterusnya. Itu luar biasa. Kita termasuk orang-orang yang mendurhakai agama kalau tak peduli dengan anak-anak yatim dan fakir miskin. Jadi itu Bunda Pur, kalau menyentuh anak yatim, lihat nanti takutnya udah kuliah diusap lagi kepalanya kan. Jadi kita harus paham dulu ya, Bu. Kalau secara hakiki yatim hakiki belum balik. Tapi ada yatim yang berpendidikan, dia mau kuliah, dia mau sekolah SMA, tapi tak ada biaya, boleh dibantu. Dia yatim yang sebenarnya butuh bantuan kita karena biaya sudah tidak ada lagi, tapi dia sudah berusaha, tak perlu lagi diusap kepalanya. Tapi kalau dia sudah orang tua itu menikah lagi, itu bisa dikasih. Baik. Ketika orang tuanya nikah lagi, satu yatim tetap yatim, tapi anak yang baru dari suami baru dia bukan yatim. Contoh,
Ada si Zaid, anak yatim, usianya sekarang 9 tahun. Emaknya nikah lagi dengan si Umar misal. Lahir nih anaknya si Sarkona, Bu. Makanya Sarkona tadi bukan yatim, karena sudah punya ayah. Yang Zaid tadi tetap yatim, walaupun dia dapat bapak sambut, tetap mendapatkan santunan. Tapi kalau bapaknya pejabat, yang si Umar tadi kaya, putus. Tapi kalau ibunya sedekah ya nggak apa-apa. Siapa tahu dia ada yang mau diberikan lagi, namanya mungkin istri yang gimana kan nggak tahu kita. Tapi kalau kita lihat ekonominya sudah maju, maka cari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah dengar katanya ini bukan tentang makam rumput di atas makam. Saya pernah baca katanya kita nggak boleh nyabut rumput di atas makam karena rumput itu katanya berzikir untuk kita. Itu benar apa tidak? Saya luruskan, berzikir kepada si mayit. Kalau untuk kita yang hidup ya. Jadi rumput yang ada di makam ayah kita, ibu kita, selagi mohon maaf tidak mengganggu makam yang lainnya, dan khususnya gini Bu, makanya makam itu Bu nggak boleh dikijing, nggak boleh disemen, apalagi kalau wakaf. Depan ini kan wakaf. Kecuali makam itu di depan rumah kita, tanah kita, itu pun hukumnya makruh. Takut disalahgunakan. Kenapa kalau makam aulia kok itu kan dikeramatkan makam aulia itu biar tidak hilang wasilah. Yang penting kita nggak minta ke kuburannya, tapi kita beruang. Wasilah saya sampaikan tadi, sebelum kita ziarah ke Wali Songo, maka ziarahi orang tua kita terlebih dahulu, baik yang masih hidup ataupun yang wafat. Lihat orang Jawa mau nikahin anaknya ziarah dulu, bukan minta, jangan salah dulu. Kita ingat jasa-jasa beliau, kita doakan, maka mereka akan senang. Walaupun sudah beda alam, maka kiriman-kiriman itu akan sampai. Nah, kenapa rumput yang di atas makam orang tua kita sudah kita jangan dicabut? Rasulullah SAW ketika berziarah menancapkan pelepah kurma yang masih basah. Karena semakin dia basah, dia akan berzikir. Makanya kadang kalau orang tua saya ziarah di tempat almarhum bapak itu bawa bunga, ditanam itu. Tapi kalau memang sudah kering mengganggu, ya dicabut aja. Yang penting elok dilihat. Dicabut dalam artian di sini biar tidak mengganggu makam yang lain. Tapi yang di atas kuburan itu kalau bisa jangan dicabut. Yang penting rapi. Jadi kalau sudah tinggi ya dicabut Pak. Ya. Dia berzikir kepada mayit. Cuma kita nggak melihat kasar zikirnya seperti apa. Karena pada hakikatnya semua makhluk ini berzikir kepada Allah. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya Allah menciptakan kita ini untuk beribadah. Kalau mau tenang kata Allah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Maka ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Rumput pun berzikir kepada Allah. Kalau kita nyabut tanpa ada manfaatnya jangan dicabut. Tapi kalau untuk kebersihan rumah ya nggak sambil salah. Ya Allah bisa. Bismillah. Ini mewakili ada yang titip amanah maksudnya saya tanyain. Saya ini punya teman saya itu punya seorang ayah yang ayahnya itu mempunyai istri 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya istri, alhamdulillah. Sedangkan posisi teman saya ini dia anak dari istri pertama. Ketika dia masih berumur 2 tahun itu bercerailah kedua orang tuanya ya. Dan kehidupannya pun belum mapan gitu kan. Kemudian si ayah ini menikah lagi dan pada istri yang kedua ini rezekinya makmur kan ya, punya tempat tinggal, punya
kendaraan gitulah, anak muda. Kemudian istri yang pertama itu ini cerai. Cerai. Jadi tinggal 2 ya? Cerai hidup. Iya. Jadi tinggal 2 sekarang istrinya. Terus gini kemudian cerai lagi. Satu. Ini cerai, nikah lagi sama janda punya anak 1, janda muda. Alhamdulillah katanya sih rezekinya ayahnya begitu juga makmur. Dan yang ingin dia tanyakan ini, bagaimana hak waris dia gitu Ustaz. Seandainya orang tuanya meninggal, sedangkan dari peninggalan dari ibunya itu nggak ada waktu zamannya. Iya Pak. Nah, gitu, Ustaz. Bagaimana kalau ayahnya meninggal? Sekian terima kasih. Baik, jangan engkau berbicara hak waris terlebih dahulu ketika orang tua masih ada. Atau gini Bu, ini sering. Orang tua sedang sakit, apapun sakit ya Bu, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kita jangan pernah berbicara tentang waris dulu. Tapi ini karena ngaji bertanya, ini saya sampaikan dulu. Jadi kalau memang masih ada orang tua belum hak waris, baru calon waris. Paham ya? Jadi isi pertama sampai isi ketiga dan keempat itu mendapatkan hak waris. Tapi kalau menurut undang-undang hukum kompilasi kita, negara kita, kalau nikahnya secara resmi bukan syiri maka mendapatkan. Tapi kalau tidak terdaftar di Kementerian Agama atau secara syir saja tanpa mengetahui isi pertama, isi kedua dan selanjutnya, maka tidak mendapatkan hak waris atau harta genealogi. Resmi, ini dibilang resmi dulu. Maka warisnya sama dari isi pertama, kedua dan ketiga karena dinikahkan secara sah semua. Jadi jangan khawatir ketika memang sudah ada buku nikahnya, maka kita boleh nanti menuntut kepada pengadilan bahwa bapak tadi punya istri, punya anak sekian yang mendapatkan hak yang sama dari istri pertama dan istri kedua dan para istrinya yang dinikahkan secara syariat dan secara hukum negara. Laki-laki mendapat 1 pikul atau 2 pikul, yang perempuan mendapatkan 1 pikul. Kita kan tahu artinya berapa. Jadi mendapatkan hak yang sama. Tapi kalau kita nuntut kepada negara cuma nikah siri, maka mentah pastikan kala itu secara kekeluargaan saja. Yang nggak bisa itu nggak mendapatkan hak waris itu anak angkat. Tidak mendapatkan hak waris bukan anak kandung dari bapak. Ya, bisa dipahamin ya. Jadi mendapatkan haknya sama. Wallahu a'lam. Tapi kalau orang tua masih hidup, jangan nunggu warisan ya. Jadi kalau bisa kita malah berikan. Tapi kita ada hak ketika orang tua kita punya, mohon maaf nih, di depannya ada bangunan 3 miliar, orang tua kasih hidup, kita jangan mikirin bangunan tersebut. Nanti jangan dipikir kamu orang tua yang ketika dia masih walaupun sakit belum nikah, bukan hak kita. Maka yang menjadikan pertumpahan darah, putus tali silaturahmi terkadang bagi warisnya tidak adil. Allahu a'lam. Jelas yang mulia ya? Dapat. Meninggal gitu Bapak maksudnya. Iya kalau Bapak yang meninggal istrinya duluan lagi nanti kan kalau ya, tapi pertanyaan bagus untuk mewakili kita semua biar tahu. Jadi Bu, mohon maaf, kenapa saya bilang tadi alhamdulillah, karena dinikahin semua Bu. Jadi kalau ada suami yang berpoligami jangan dicemooh. Yang jadi masalah diam-diam aja Bu, itu lebih sakit hati ibunya. Diam-diam punya isi di seberang sana, pulang-pulang kamu juga bilang lebih baik ngomong sakit di awal lebih enak timbang sakit di akhir. Tapi mudah-mudahan suami ibu pada setia. Amin ya rabbal alamin. Waduh, Ustaz ini pengen poligami ya. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Punya istri 1, 2, 3, 4. Asal bukan suami saya. Waduh, kebanyakan disosialisasi. Biarin orang lain. Gak apa-apa. Ayo telepon. Oma belum. Ini mengenai mik Oma. Biar seru Oma. Ini Oma. Tante Oma kasih.
warahmatullah. Ya, Mas. Oh, nama saya. Terima kasih waktunya untuk saya. Jangan gemetar. Pak Ustadz, saya akan bertanya mengenai tadi Bu itu menanyakan mengenai harta waris bini yang ini tetapi sudah meninggal. Saya ingin bertanya mengenai harta waris kita yang masih hidup, punya rumah satu nggak punya harta, sedangkan anak kita ramai. Harta yang itu untuk siapa harta waris itu Pak Ustadz? Bingung ya mau untuk saya. Ini harta waris kan? Iya. Baik. Yang dikatakan harta waris itu ketika orang tua yang laki wafat, Bu. Karena yang punya harta itu kepala keluarga. Contoh gini, suami meninggal, ninggalin istri satu, anaknya 3. Rumahnya kalau dijual asetnya kurang lebih 300 juta. Biarin aja hitungnya, ini istilah, ya Mak ya. Istilah. Maka ibu anak-anaknya dapat hak waris. Kalau mau dijual tinggal dibagi saja. Kalau mau ditempatin nggak mungkin dijual nih, karena rumah peninggalan. Ya punya hak semua, tapi nggak mungkin mau tinggal satu rumah semua. Misalnya anak ibu sudah ada yang punya cucu, segala macam. Tapi ketika rumah ini dijual, mereka dapat bagian yang harus dibagi. Sama rata isinya Pak Ustadz. Sama rata belum semuanya sudah meninggal orang tuanya, tinggal anak. Sedang kita belum menghibahkan harta itu untuk siapa? Anak itu ramai kemana itu? Baik, wasiat ataupun nggak ini update tadi Bu. Iya. Wasiat ataupun tidak wasiat, ketika orang tua mempunyai harta, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya dulu atau sodakohnya dulu. Contoh, orang tua kita ini punya uang 100 juta di bank atau deposito. Dia wasiatkan sebelum meninggal. Nah, istriku tercinta, nanti kalau bapak tiada, mohon uang di deposito yang 100 juta itu sedekahkan kepada anak yatim 50 juta. Maka wajib ahli warisnya mensedekahkan 50 juta sebelum dibagi uang tersebut. Wasiat wajib hukumnya. Bila wasiat. Tapi tak wasiat nih. Mami, di bank itu ada 100 juta. Bila mana aku meninggal, terserah mami untuk membaginya. Berarti dia tidak wasiat untuk memberikan kepada anak yatim atau ke sosial. Maka dibagi. Anak lakinya ada berapa, anak perempuannya ada berapa, bagi. Kalau kita hitung panjang waktunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya, setiap yang ada apalagi kandung berhak mendapatkan hak waris. Nah yang jadi masalah pihak ketiganya nih, misal istri dari anak kita atau suami dari anak kita, harus kita semua itu yang merusaknya, mengurang apa nih? Nah ini maka daripada itu banyak terkadang emaknya sampai digugat ke pengadilan dari pihak ketiga. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Tetapi sebagai kita misal ibu kita harus adil juga. Wallahu a'lam bishawab. Udah Oma. Makasih ya Pak Ustadz. Udah Oma udah. Mana itu mic ya? Harus ada moderator ini. MC-nya mana? Siapa dulu? Oh ya. Ya, silakan. Gantian ya, Mbak ya. Ini mau bertanya Pak. Ini kan makanan semuanya sudah dihidangkan. Kode ini. Dipersilakan itu halal atau belum Pak? Baik. Ini Bu, kita dalam fikih ini ada akad hidup Bu. Contoh gini, saya kiaskan dulu. Saya pergi ke kantin atau ke rumah makan. Rata-rata adat orang Indonesia bayar dulu apa makan dulu? Ya, makan dulu. Kalau kita mengikuti sesuai fikihnya bayar dulu. Cuman karena adat sudah menjadi kebiasaan, yang punya warung ridho, yang beli ridho. Yang penting jujur. Makan bakwan 10, yang akunya 10. Kita ditanya berapa? 2. Berarti kita lapangan ini dosa. Jadi ketika ibu-ibu sudah nyiapkan makanan di hadapan kita, laju nunggu disuruh ini kapan dingin, makan. Kayaknya makanan udah keluar ya. Jadi
Jadi jawaban saya jangan jadi dalil hujah ya. Jadi bisa. Contoh nih minum nih, udah tahu sini kan halal nih. Saya ngomong dulu nunggu tuan rumahnya ngomong, repot nantinya Bu. Ya, maka insya Allah jadi hak. Karena ridho sama ridho. Kecuali saya nggak diundang. Tiba-tiba ambil ini. Saya dosa. Saya nggak diundang nih. Datang ambil makanan, maka saya hak. Ya Pak. Satu ini mau tanya nih. Ada lagi? Ini dulu. Oke, kita cukup. Ya, pertanyaan baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya puasa Muharram itu berapa hari, Pak? Baik, sesuai dengan kemampuan untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani, Rasulullah SAW pengen berpuasa, tapi umur Rasulullah tidak sampai ketika ingin melaksanakan puasa. Maka sebaik-baiknya puasa di bulan Muharram yang dianjurkan Rasulullah tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 9 puasa Tasu'ah, tanggal 10-nya puasa kalau kita kumpul Muharram, 10 Muharram abdulnya ya, 9 dan 10. Kalau panjenengan mau mulai tanggal 1 ya monggo, karena puasa sunnah. Untuk melatih kita yang kolesterolnya tinggi, maka perbanyak puasa. Niatkan untuk Allah, maka akan sehat. Makanya kita orang Islam ini setahun sekali 30 hari puasa untuk mengatur kadar gula kita, kadar kolesterol dan kesehatan kita. Disunahkan untuk berpuasa sebulan kurang lebih 7 hari atau Senin Kamis kurang lebih 8 hari dalam sebulan. Kalau Ibu Nabi Daud 1 hari puasa 1 hari nggak apa-apa juga, sesuai dengan kemampuan. Abdonya 9, 10. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Iya sih. Iya sih. Iya. Yang puasa Daud tadi, pengen saya tanyakan lupa terus. Itu kan misalnya dimulai dari Senin ya Pak ya. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, enggak. Terus nanti kita Senin Kamis nggak dapat. Baik. Ibu bagi pengamal Nabi Daud dan pengamal Senin Kamis, contoh Minggu puasa, Senin enggak. Berarti kalau ibu Minggu puasa niatkan Nabi Daud, Seninnya puasa Nabi Muhammad SAW. Double pahalanya. Maka sebelum Daud dan puasa Senin Kamis, ibu kira-kira punya kodok enggak? Kalau ibu punya kodok, niatkan kodok, Nabi Daudnya dapat, puasa Nabi Muhammad pun dapat. Kalau kita niat antara dua yang tadi cuma mendapatkan kesunahan, tapi hutangnya masih ada. Maka ingat dulu sebelum kita puasa sunnah, ingat dulu kodoknya masih enggak. Kalau udah hakul yakin nggak ada hutang kodok lagi, maka niatkan puasa amaliyah panjenengan semua. Ya, karena kan kita nggak tahu masing-masing punya hutang. Coba diingat-ingat lagi. Kalau saya lebih enak niatin kodok terus tuh. Misal pas hari Senin, misal hutang sudah lunas, ya udahlah. Hitung-hitung saya niat kodok, kalau memang udah lunas berarti dapat puasa Senin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bunda ya. Iya. Pak Ustadz, saya juga baru ingat karena tadi membahas tentang soal warisan ya. Nah ini nih. Selesai dulu. Kebetulan sedang ada polemik juga di keluarga besar saya. Nanti mungkin izin record kali Pak. Jadi gini, sebelumnya saya cerita dulu ya kilas baliknya. Kakek saya itu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kakek saya itu kan sekarang itu sedang sakit Pak Ustadz. Cuma ketika beliau sedang sehat, waktu beberapa tahun yang lalu beliau masih sehat, beliau punya anak laki-laki, kan anaknya ada 6. Anak laki-laki pertama itu sudah punya anak, 2 orang anak laki-laki juga. Nah, yang jadi pertanyaan itu begini Ustadz, Mbah itu sudah memberikan wasiat gitu ya ke anak 6 orang tersebut. Udah dikasih nih, ini plotnya ini gitu ya Pak Ustadz. Nah terus yang untuk anak yang tertua ini kadarullah tuh sudah meninggal duluan, tapi dia punya 2 orang anak juga. Nah waktu ketika kakek saya itu masih sehat, beliau memang entah wacana atau sekedar omongan, ini nanti
tanahmu di sini ya Le, gitu loh, ngomongin sama Pak D saya itu loh Pak Ustadz. Tapi ketika sekarang ini waktu Mbak sedang sakit sekarang ini jadi berubah gitu. Nah itu yang mungkin tidak merasa ikhlas kali ya, si istrinya ini mungkin tidak merasa ikhlas kok. Waktu dulu katanya saya dikasih tanah yang ini waktu suami saya masih ada, cuma kok sekarang berubah. Nah digantinya Bu, saya ini dibilangnya saya nggak dapat, ini kata si menantu ya, saya itu dibilangnya saya nggak dapat warisan tapi saya dapat hibah dan dapat tanah hibah gitu untuk 2 orang anak saya ini katanya gitu. Nah itu sebenarnya hukumnya gimana sih Ustadz? Itu masih jadi ini banget ya keluarga, mohon dijawab bersedia. Baik, ini saya jawab secara umum dulu. Boleh kalau nggak nanti catat nomor saya aja, biar lebih detail. Karena kalau di forum seperti ini nantinya kurang pas. Jadi intinya begini, warisan itu bisa dibagikan ketika yang punya waris sudah wafat. Paham? Warisan dibagikan ketika yang punya waris sudah meninggal. Orang yang punya hartanya maksud saya. Misal kakek kita atau orang tua, dia wasiat ataupun tidak wasiat, ada tanah 1000 meter, meninggal dunia nih, maka hak warisan berhak mendapatkan semuanya. Berapa anaknya? Misalnya anak ke-10, laki-laki ataupun perempuan, mereka berhak mendapatkan. Contoh, yang tadi sudah terhitung hak waris dapat waris, meninggal, punya istri, punya anak, maka berikan kepada istri dan anaknya. Contoh kebagian 10 juta Pak, 10 juta suami kita dapat 10 juta. Qadarullah belum menerima meninggal dunia suami kita, maka istri dan anaknya berhak mendapatkan harta waris yang diberikan oleh atau kakek kita atau bapak kita. Paham? Makanya penting adanya MOU, hitam di atas putih, karena kalau janji atau ucapkan mau 1 tahun jangan 1 tahun, 1 hari aja udah lupa janjinya. Wasiat misalnya kakek kita, nanti dikasih ini, tiba-tiba nggak dikasih waris, malah dikasih hibah. Beda lagi maknanya hibah. Kalau waris ini wajib, hibah itu kan hadiah. Maka daripada itu, ketika yang sudah hak warisan meninggal dunia, dia punya tanggungan nggak? Istri atau anak atau siapa ditanggung, maka berikan. Karena memang tadinya dia sudah mendapatkan bagian, tapi belum terrealisasi. Mungkin rumah belum ngaku, mungkin tanah belum ngaku, kan begitu. Maka diagungkan dulu, dikumulatifkan dulu berapa jumlahnya, dibagi hak warisnya. Belum sempat dibagi meninggal, maka tetap mendapatkan keturunan dari yang meninggal tadi, baik istri ataupun anak. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak, berarti bukan beda lagi kalau hibah ya? Ya itu beda lagi, hibah itu hadiah. Gak bisa dikiaskan gini Mak. Seharusnya panjenengan, mohon maaf nih, si suami tadi dapatnya 100 juta, sedangkan tanah hibah itu cuma 30 juta. Ya nggak bisa diangkat. Ini dulu masalah hibah, nanti saya beli saja begitu. Paham? Jadi nggak bisa dikiaskan lah, kebanyakan karena kan anak udah nggak ada. Misal, sedangkan anak keturunannya istrinya itu kan berhak mendapatkan ini dari suami. Jadi harus diberikan dulu, walaupun umurnya sudah tak sampai, tapi istri dan anaknya berhak menuntut. Ini terkadang ributan. Maksud anak kandungnya sudah nggak ada, ditelantar karena ulbillah subhanallah menjadi. Jangan sampai kita merebut harta waris, kasihan orang tua kita. Maka sebaik-baiknya warisan ialah ilmu yang bermanfaat. Uang berapa miliar pun akan habis tanpa didasari dengan ilmu. Tapi kalau warisan ilmu akan menghasilkan uang yang halal dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kurang pas jawabannya nanti bisa WA, biar detail juga pertanyaannya. Karena ini kan umum, mungkin nanti simpang siur kan. Ya kalau kira-kira udah paham garisan? Poinnya dapat. Siap. Ya. Pertanyaan terakhir ini Ibu ya. Oh nambah? Oh ya. Oh MC-nya ya? Enggak. Oh ya. Kalian aja. Kalian pengumuman buat besok. Arisan dulu. Silakan diminum Pak Ustaz. Oh iya. Berarti saya tutup dulu kalau udah beres. Iya. Baik ibu-ibu, dikarenakan waktu mungkin ada pengumuman, mungkin ada yang mau gimana, saya tutup dulu ibu. Gak ada yang nanya lagi ya, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Ada baiknya semuanya dari Allah, ada salahnya kurang khilafan saya. Kalau ada yang kurang pas, insya Allah nanti
nanti akan menjadi PR dan kita perbaiki. Mudah-mudahan pada setuju dan bisa memakluminya. Saya tutup dengan membaca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma afiqil aqwami tarik.